Hai, selamat pagi. Kembali ke program spesial bertamu ke Gen Piko. Yeay, tepuk tangan mana suaranya. Spesial banget kedatangan dua teman arisan aku di sini. Arisan. Kita waktu itu kalau nggak salah di ini ya, Taman Lawang nggak sih? Hari ini kita sudah kedatangan dua wanita cantik. Saina Febrianti, apa kabar Mbak? Berapa kita seumuran dengan Mbak sebetulnya? Sama Mbak Uci Sucita, tepuk tangan. Yeay ya. Ini mereka berdua adalah sosok yang nanti kita akan tonton bersama tanggal 25 Januari untuk satu pementasan agung Panembahan Reso Mahakarya W.S. Rendra. Udah pada penasaran kira-kira seperti apa besok? Kita kulik lebih jauh lagi, lebih lanjut soal persiapan dan juga apa sih Panembahan Reso ini sebetulnya kayak begitu ya. Mbak Uci sebagai apa, kemudian Mbak ini sebagai apa di Panembahan Reso dijelaskan. Di Panembahan Reso aku berperan sebagai Ratu Dara. Yep. Jadi Ratu Dara ini adalah salah satu dari istri raja yang sangat berambisi untuk mengambil tahta si raja. Ya ini cerita kompleks banget ya, banyak karakter-karakter yang berkelindahan, terus udah gitu saling bunuh-membunuh. Dan itu si Ratu Dara ini adalah ratu yang paling bengis dan paling tega. Sementara kan gue baik hati ya, jadi susah banget. Giling. Mbak Uci? Kalau aku di sini berperan sebagai Siti Assassin, Ya. Kekasih gelapku. kekasih gelapnya Mbak. Serius lah? Iya. Wajib nonton gue. terus. Dan karakternya Yap. emang dia itu luwes, berdarah dingin, dan dia pembunuh bayaran. Yep. Jadi dia disuruh membunuh beberapa orang di situ. Aku nggak akan kasih tahu dulu. Iya jangan, siapa. nggak boleh spoiler, jangan apa ya nonton kalian ya. Tapi yang pasti Terus? nanti adegannya bareng Mas Wani, bareng Reso, dan yang paling luar biasa lagi adegannya bareng Mbak Ina. Yes. Itu Ada adegan. Ada ikan klimaksnya. Oh my god, itu ditunggu-tunggu ya. itu susah banget karena Giling. aku kan nggak belok ya, aku lurus. Oh ya ampun, gue langsung tersinggung loh ya. Terus. Jadi pas adegan gitu gemeteran banget, gitu geli. Apa sih yang membuat Mbak Ines, seorang Ines Febrianti kemudian memilih dan juga ingin bilang iya untuk karakter ini di Panembahan Reso, seperti apa Mbak prosesnya? Aku tuh biasa bermain teater itu kan monolog ya. Karya yang dimainkan juga karya-karya sendiri dan apa ya, kolaborasi mungkin dengan sutradara Prancis, terus juga ada beberapa kelompok teater di Indonesia gitu. Yeah. Tapi di sini aku melihat kolaborasinya menjadi menarik karena ini kan kolosal. Yeah. Kolosal dan banyak orang tua di situ, banyak aktor senior, dan ini bengkel teater. Bengkel teater ini kan muaranya teater. Yep. Muara teater Indonesia salah satunya bengkel teater. Aku sih mengiyakan karena mungkin lebih kepada proses. Yes. Aku rindu berproses gitu, berproses teater yang benar. Karena biasanya sekarang latihan teater itu dulu sebelum tahun 2000-an itu kita 3 bulan latihan. Seperti yang dilakukan Panembahan Reso. Yes, betul. Dan aku kehilangan proses itu Yeah. gitu. Jadi aku mengiyakan karena memang itulah prosesnya yang aku ingin aku rindu. Kalau Mbak Uci ini dari mulai FTV kemudian musik ke jaga teater seperti itu. Sebenarnya tanpa kita sadari setiap hari kita berdrama, Betul. benar nggak sih? Wih, Kita bangun apalagi tidur, gue. mandi, belum nanti ada galau, Gue aja ada butuh apa, drama. semua itu kan drama kan, Yes. ke kantor. Nah itu drama yang dilakukan sehari-hari itu kan sudah biasa, Yes. gitu kan. Nah ketika ada tantangan untuk main yang berbeda, memerankan peran orang lain, itu adalah suatu tantangan banget buat aku, makanya aku ambil gitu. Berani nggak main teater gitu kan, ada challenge. Ya udah siapa takut gitu, ya udah mainnya Siti Assassin gitu kan. Pas ngeliat perannya kayak gitu, wah itu sih kayak berbanding terbalik ya. Cara kan aku biasanya kayak yang tersakiti gitu. Wow. Ini merupakan tantangan banget karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah kemudian ceritakan mungkin proses selama latihan untuk bisa tektokan, kira-kira seperti apa untuk bisa
kawin gitu dengan setiap orang? Yang paling sulit memang menyamakan frekuensi ya. Yang pasti Yep. proyeksi orang kan beda. Maksud saya proyeksi itu gini. Uci misalnya, Uci suaranya kan di sinetron kan dia biasa Yes. sinetron segini misalnya, lebih halus. Sementara Wani Darmawan lebih tebal gitu. Ya. Dan aktor-aktor teater kan kebanyakan sangat meruang gitu. Ya. Sementara aku sendiri juga sering bermain dengan subtle gitu, lebih liris gitu. Jadi itu yang aku sendiri agak kesulitan untuk mencari-cari ini di mana ya. Gue mainnya di akhirnya ketemu. Ternyata mereka ketika kemarin open rehearsal, kekhawatiran saya ini tidak terbukti karena mereka semua ternyata wow keren banget ya gitu. Ini solid sekali. Jadi ternyata aku mengambil kesimpulan bahwa apapun yang dilakukan secara bersama-sama meskipun nggak berasal dari satu komunitas yang sama, ternyata bisa menjadi satu warna yang bagus untuk dinikmati. Dan Yes, yang nggak betul. disangka-sangka adegan aku sama Mas Wan itu kan adegannya ngobrol serius, tapi penonton ketawa. Iya, Gitu ya, Bo ya. karena Ada banyak yang nggak disangka-sangka. nggak disangka-sangka, Yes, jadi yes, aku harus yes. nahan ketawa. Biasanya kan kalau komedian kan kita ketawa supaya ikut ketawa juga ya. Ini aku harus yang cool gitu. Misalnya gara-garanya gini orang ketawa, bunuhlah istri saya. Baik, aku bilang gitu kan. Kamu tidak kaget? Terus aku bilang, tidak, dia istri Anda bukan istri saya. Semua ketawa dong. Yes, 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 Jadi yes. kayak gitu tuh adegan yang serius tapi bikin orang ketawa, Iya. dan aku harus nahan ketawa tuh. Dulu di zaman yang awalnya tahun 86 kalau nggak salah ya, dan 7 jam langsung ketika itu gitu kan, sangat menyedot perhatian masyarakat dan banyak yang nonton. Itu mengangkat tentang isu politik apapun yang berkaitan dengan isu masyarakat di zaman itu. Dan sekarang bagaimana? Apakah diangkat dengan isu yang sama? Apa ada? Yang pasti begini, yang aku dengar ya, tahun 86 itu kan memang kondisi W.S. Rendra sendiri dalam sangat relevan lah dengan Yep. tahun itu. Dia dikejar-kejar Orde Baru, Yes. dan orang tuh nunggu-nunggu banget, dan Yep. mereka rela bawa bantal, bawa guling, udah siap banget untuk menonton 7 jam yang konon katanya tidak berkedip sedikit pun. Mereka Wow. menikmati dan tersedot ke dalam pertunjukan itu, karena memang aku dengar mereka mempersiapkan itu tuh dengan luar biasa, silat setiap hari. Dan aku pernah sih latihan di bengkel tuh ngeri banget sih, emang dari pagi sampai pagi Iya, tuh iya, kayaknya iya. wah selama 6 bulan gitu. Ah. Nggak kebayang pengerahannya begitu kuat. Nah Yes, kalau yes. yang di sini yang tiga apa ya, ini 3 jam ya, 2 jam setengah, 3 jam. 7 jam menjadi 2 jam setengah. Ternyata dari 7 jam ke 2 jam setengah nggak kalah menarik, karena juga yang diambil itu saripatinya, Yes. bukan sarita ya. Kata Mas Hanim sutradaranya itu pik-pik riak-riaknya, Iya. riak yang konflik-konfliknya yang dikumpulkan sehingga Yes. menjadi orang juga ternyata nonton juga nggak berkedip juga. Iya. Dan ya tentu saja premisnya Yes. sama. Panembahan Resa itu tentang kekuasaan, tahta. Benang merahnya sama ya. Iya. Cuma mungkin durasinya lebih dipersingkat lagi. Misalnya 3 jam itu kayaknya udah ideal untuk kita bisa tonton. Betul. Pesannya, kita serap pesannya gitu Mbak ya. Pesannya tetap aja gitu, Betul, kayak betul. bunuh-membunuh untuk sebuah kekuasaan. Iya. Boce mau menambahkan mungkin dari proses ini kan pasti banyak Sebenarnya aku tuh ilmu baru. millennials, kaum millennials Yes. yang mencoba mencoba hal yang ini tuh sebenarnya jadul ya kan, Iya. jadul, tapi ternyata kemarin itu surprise-nya adalah pas di Solo kita open rehearsal banyak banget orang yang antusias. Jadi ternyata di zaman milenial sekali ini yang udah dengan YouTube, sosmed apa segala macam, tetap gitu teater itu tetap Punya hati jaya di- gitu, punya hati apa masyarakat. ya, kayak punya Magnet. punya Aha. magnet tersendiri. Dan ya aku seneng banget gitu, Ya. speechless dengan latihannya seperti itu, sampai adegan-adegannya tuh yang bikin aku tuh merinding gitu. Apalagi adegan sama Mbak Ina ya, kan arus-arus gaib bergetar itu bener, aku ngerasain Serius? gitu. Oh. Karena kan adegannya adegan Pegangan tanganku. Iya. Waduh. bermesraan. Iya. Tapi kita break dulu ya setelah satu ini ya. Oke, masih di bertamu di Genpiko bersama teman-teman dari Panembahan Resa.